Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Tidak berasa kita sudah memasuki bulan yang baru. Dan untuk mengawali bulan yang baru ini, kita akan sama-sama berdoa menyembah Tuhan. Program satu hari di pelataran Tuhan dengan satu tema, Tuhan tahu yang terbaik. Mari kita persiapkan hati kita untuk kita boleh datang menyembah Tuhan, untuk kita boleh meninggikan Dia, mengagungkan Dia, menyenangkan Tuhan melalui setiap doa, pujian, penyembahan, dan firman. Mari kita datang kepadanya. Kami tahu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami boleh melewati sampai detik ini semua karena Tuhan. Kami mau persiapkan hati kami untuk kami boleh menyembah Tuhan. Kami teduhkan hati kami di hadirat-Mu Tuhan. Dan kami berkata kami membutuhkan Engkau. Layakkan kami, kuduskan kami dengan kuasa darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. 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 Hanya Tuhan yang layak dipuji, hanya Tuhan yang layak disembah. Dan biar ini menjadi satu pegangan buat setiap kita. Yang hanya layak ditinggikan dan dipuji hanya Tuhan Yesus saja. Terima kasih. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan, bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama-Mu. Hosana
Menyembah
hatimu. Lembutkanlah hatiku agar ku hidup hanya bagimu di sepanjang umurku untuk selamanya. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana indah hayat. Hosana, Hosana, Hosana indah hayat. Hosana, Hosana, Hosana indah hayat. Mari katakan, pulihkan hatiku, pulihkanlah hatiku. Katakan, berikanku mata seperti matamu. Berikanku mata seperti matamu. Amin, amin. Ajarku mengasihi sepertimu. Lembutkanlah hatiku agar ku hidup hanya bagimu di sepanjang umurku untuk selamanya. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana, Hosana, Hosana termulia. Hosana termulia. Hosana termulia. Terpujilah Tuhan. Kami berikan pujian bagi Raja yang besar, Tuhan Yesus namanya. Ya Rabbana ya shehene kana maya sa, ya Rabbana ya sehe. Amin, amin, amin. Tuhan, Engkau besar. Engkau tahu yang terbaik, yang terbaik. Bawa kami mengerti hatimu, mengerti kehendak-Mu, Tuhan Yesus. Jamah setia hati, jamah setiap jiwa, jamah dan pulihkan Tuhan.
kasih Tuhan, kami bersyukur. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku, amin. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Kami tahu yang terbaik yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Engkau Tuhan yang memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anak-Mu. Tapi seringkali kami tidak mengerti apa yang menjadi mau Tuhan. Hari ini kami akan merenungkan satu kebenaran firman-Mu yang membawa kami untuk semakin mengerti setiap rancangan-rancangan-Mu dan yang terbaik Tuhan berikan. Terpujilah Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di kitab Roma 8 ayat 18 sampai 30. Roma 8 ayat 18 sampai 30. Kita akan baca beberapa ayat dengan satu perikop pengharapan anak-anak Allah. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan, karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan
dan masuk dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Kita masuk ke ayat 26. Demikian juga Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa Ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Bapak Ibu Saudaraku sekalian, dengan tema kita di bulan Mei ini adalah Tuhan tahu yang terbaik. Kita bisa berkata begini, Tuhan gak tahu yang terbaik. Buktinya sampai detik ini aku masih menderita. Ayat 18 katakan gini, bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Kita harus punya konsep pemikiran bahwa sekalipun penderitaan yang aku alami berulang-ulang dan tidak atau belum mengalami kemenangan, kita harus mempunyai satu konsep bahwa tidak dapat dibandingkan penderitaan yang aku alami dengan kemuliaan yang akan dinyatakan, dengan kebesaran yang akan Tuhan nyatakan, dengan kekekalan yang akan aku terima. Itu akan menjadikan kita pribadi yang kokoh, pribadi yang kuat, pribadi yang tetap berpengharapan kepada Tuhan. Ketika kita menyadari bahwa Tuhan tahu yang terbaik, kita akan memiliki satu konsep. Yang pertama, bahwa aku menderita, aku mengalami penderitaan, aku mengalami satu proses, itu tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan akan berikan. Kalau konsep pemikiran kita ini ada di dalam diri kita, maka kita tidak akan pernah meragukan segala sesuatu yang sedang Tuhan kerjakan. Ada satu ilustrasi seekor anak ikan, ya, dia berkata kepada ibu ikannya, dia bilang, "Bu, saya mau berenang ke tepian. Saya mau berenang-renang di sungai." Tapi ibunya bilang, "Tidak, kamu tinggal di rumah saja." Anak ini cemberut, anak ikan ini tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh ibu si ikan. Akhirnya berjalan waktu, berbulan-bulan, sampai anak itu lupa untuk bermain-main di tepian sungai. Tiba-tiba si ibu berkata, "Nak, kamu sudah boleh berenang masuk ke sungai-sungai itu, karena kamu sudah besar, sirip-siripmu sudah kuat, tubuhmu sudah kuat, sehingga ketika kamu masuk ke sungai itu, kamu tidak akan mengalami bahaya." Ibu ikan tahu yang terbaik buat anaknya, sehingga dia tidak memberikan kesempatan buat anaknya masuk ke dalam sungai ketika anak ikan ini masih sangat kecil, karena sangat rawan dengan keadaan yang ada di sungai. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan tahu yang terbaik buat kita karena Dia melihat jauh ke depan apa yang harus Dia lakukan. Apakah anakku ini mampu melewati tantangan itu? Apakah anakku ini sudah kuat melewati keadaan yang ada? Apakah sudah mampu untuk melewati ketika Tuhan memberikan satu kepercayaan besar? Tuhan jauh lebih tahu apa yang ada di hatimu, apa yang ada di hatiku. Sehingga Dia merancangkan segala sesuatu itu tepat seperti yang Dia mau. Apakah mudah? Tidak mudah. Tapi kita mau belajar di dalam diri kita bahwa ketika ada hal-hal yang Tuhan belum kerjakan, jangan ngambek, jangan kecewa, jangan marah, karena kita tidak ada alasan untuk marah atau kecewa dengan Tuhan, atau membanding-bandingkan orang lain dengan kita, membanding-bandingkan dengan apa yang sudah kita buat dengan Tuhan. Itu sangat-sangat salah sekali.
Tetapkah kita bersuka cita jika keinginan kita tidak selaras dengan keinginan Tuhan? Apakah kita tetap enjoy? Apakah kita tetap semangat? Apakah kita tetap bergelora ketika kerinduan kita, ketika doa-doa kita tidak selaras dengan kehendak dan rencana Tuhan? Kita harus belajar untuk tidak kecewa. Kita harus belajar untuk tetap mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Dengan cara apa? Bersyukur. Bersyukur ini sangat penting. Karena ketika kita belajar untuk bersyukur, kita akan boleh terus melihat pertolongan-pertolongan Tuhan. Ketika Tuhan mulai tolong, hal yang pertama kita belajar. Bahkan ketika Tuhan belum menolong kita, Tuhan belum kerjakan sesuatu, kita coba kilas balik pertolongan-pertolongan Tuhan, apa yang sudah Tuhan lakukan dalam hidupmu, dalam hidupku. Jujur saudara, itu akan membuat kita semangat, itu akan membuat kita belajar untuk tidak mengucapkan kata-kata negatif, kata-kata yang lemah, kata-kata yang menyakitkan hati Tuhan. Karena kita melihat Tuhan, benar ya, Engkau sudah banyak melakukan yang terbaik buat hidupku. Kalaupun hari ini Engkau belum jawab, hari ini kayaknya biasa saja, tapi hatiku limpah dengan syukur. Bukan hanya bersyukur, limpah, membual-bual. Ada rasa syukur, ada rasa sukacita yang tidak bisa dibandingkan dengan apapun. Karena Tuhan yang kita miliki. Jika hari-hari ini kita lihat, kok Tuhan belum kerjakan ini, waktunya sudah mendekat. Jika itu masuk dalam pikiran kita, wah ini harus dibayar, tapi kok belum ada jalan keluar. Kita belajar mengontrol hati dan pikiran kita. Kita berkata, hai jiwaku, engkau bersuka cita. Hai jiwaku, hai rohku, engkau harus kuat. Dan aku percaya Tuhan memberikan yang terbaik. Ingat kisah Daud? Ketika dia melakukan satu kesalahan, lalu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku berdoa supaya anak ini hidup hasil dari perzinahannya. Dia puasa, dia doa, mohon belas kasihan Tuhan. Saya percaya kalau zaman sekarang mungkin meronta-ronta, Tuhan, selamatkan anak ini Tuhan. Mungkin pada saat itu dia sudah jungkir balik, ya kan? Dia sudah merayap, dia berdoa memohon kepada Tuhan. Tapi pada keputusan Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik dari hasil yang tidak baik, dari hasil yang tidak benar. Tuhan halaukan dan anak itu mati. Tapi dari keturunan ini juga lahirlah Daud, tapi dari hasil yang benar. Lahir anaknya Salomo. Bapak ibu saudaraku sekalian, apakah dia marah? Apakah dia meronta-ronta? Ketika dia menerima keputusan Tuhan, dia bangkit, bukan dia marah, bukan dia kecewa. Ini luar biasanya Daud, sehingga Tuhan memperhitungkan dia sebagai anak, sebagai hamba yang berkenan di hati Tuhan, karena dia tahu apa yang menjadi keputusan Tuhan. Ini sangat penting. Jadi jika ada hal-hal yang tidak sama dengan mau kita, jika ada hal-hal yang tidak seperti mau kita, koreksi, kira-kira kenapa tidak terjadi. Kalau kita tahu itu sudah benar, sudah berkenan di hati Tuhan, udah tetap percaya, tetap doakan, tetap berserah, lihat keajaiban. Belum dikerjakan Tuhan, tetap percaya, tetap berdoa, tetap berserah, bertalu-talu terus menerus sampai hati Tuhan tergugah. Ini sangat penting. Kita tetap menyerahkan rencana kita kepada Tuhan, tapi Tuhan juga mau kita membayar harganya. Kita tidak ngambek, kita tidak menyerah. Karena kita tahu Tuhan pasti berikan yang terbaik. Karena itu mari kontrol hati kita. Kita bersyukur bahwa bulan ini setiap awal bulan kita ada doa bersama ya. Jam 5 pagi, jam 3 sore yaitu pukul 15 waktu Indonesia Barat. Lalu juga nanti di malam hari pukul 22. Kita sadari bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kita mau lakukan seperti apa yang Tuhan mau. Terlebih hati kita harus benar. Hati kita harus benar. Mari kontrol hatimu untuk tetap percaya Dia memberikan yang terbaik buat Tuhan. Dan ingat satu hal, kalau Tuhan sudah membuka pintu itu, tidak ada yang bisa menutupnya. Tetapi jika ada kuasa lain
yang menutup rencana Tuhan dalam hidupmu. Mari doakan bertalu-talu, doakan terus-menerus, sehingga kuasa-kuasa yang bukan daripada Tuhan itu dihalaukan dan Tuhan berkuasa atas hidupmu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan itu ajaib. Mari jangan biarkan kerohanianmu down. Kita harus belajar. Sekalipun Tuhan tidak menjawabku, tidak melepaskanku, hatiku tetap menyembah. Tuhan melihat hati kita. Ketika dia berkata, wow, anak ini sekalipun aku tidak jawab, tapi hatinya tetap menyembah dan tidak salahkan aku akan kerjakan berkali lipat dari apa yang dia pikirkan. Karena itu, miliki hati yang tetap menyembah dan tetap pasrah kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Engkau memberikan yang terbaik. Kami mau melihat kemuliaan yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Karena kami tahu Engkau Tuhan yang ajaib. Tidak ada yang seperti Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau yang sanggup mengerjakan segala sesuatu. Jika kami tidak benar, jika kami salah, ada dosa, kami mau bereskan di hadapan-Mu, supaya tidak terhalang apa yang Tuhan kerjakan. Jika kami sudah benar dan berkenan atas apa yang Tuhan mau, kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik buat kami. Sekalipun kau tak menjawabku, sekalipun kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembahmu, tak akan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kaulah Tuhanku, tiada Allah lain dalam hidupku. Takkan berhenti ku kan memujimu, takkan ku berhenti menyembahmu. Kami mau mempunyai satu komitmen untuk tetap menyembah-Mu dalam situasi apapun Tuhan. Kami akan tetap percaya kepada Tuhan sampai kapanpun. Dan kami tidak akan tukar Engkau dengan apapun. Karena Engkau segala-galanya bagi kami. Jamah setiap anak-anak-Mu, jamah setiap pribadi untuk mempunyai satu komitmen. Sekalipun proses ujian itu sangat panjang, itu tidak akan membuat kami lemah, itu tidak akan membuat kami berpaling. Selama Engkau ada dalam hidupku, itu cukup Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekalipun Kau tak menjawabku, sekalipun Kau tak lepaskanku, namun ku akan tetap menyembah-Mu, tak akan ku tukar dengan apapun. Bagiku hanya Kau
pikiranku. Dia lihat air mataku dan dengar doaku. Dia tahu namaku, Dia tahu pikiranku Tuhan. Amin, 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 amin. Dia lihat air mataku dan dengar doaku, dan dengar doaku, dan dengar doaku. Haleluya, haleluya. Dia tahu namamu, Dia tahu hatimu, ya Tuhan. Dia baba baya shehete kanada bayasa. Engkau tahu setiap hati, Engkau tahu setiap pikiran kami. Engkau tahu keberadaan kami, Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib selamanya. Tidak ada yang seperti Engkau, Tuhan. Tidak ada yang seperti Engkau. Ya Tuhan, Engkau ajaib. Mari jamah setiap anak-anakmu pagi hari ini. Berikan terobosan yang baru, jawaban dari Tuhan. Dan mari bangkitkan setiap iman untuk tetap mempercayai Engkau sebagai Tuhan yang berkuasa. Dan mari Tuhan, biarlah setiap kami terus menjagai hati kami untuk tetap berkenan di hadapan-Mu. Ampuni kami jika kami seringkali tidak mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Tapi hari ini kami belajar untuk tetap melihat penderitaan-penderitaan yang kami alami tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang Tuhan beri. Dan kami tetap menjadi pribadi yang terus berdoa dengan tekun dan mempercayakan hidup kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari berkati setiap gereja-gereja-Mu yang hari ini akan beribadah. Tuhan urapi dengan kuasa-Mu bangsa Indonesia tetap ada dalam hati Tuhan. Tuhan pulihkan dan pulihkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami mengucap syukur dan biarlah anugerah-Mu, kasih setia-Mu menyertai setiap kami. Dimateraikan segala sesuatunya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita siapkan hati untuk terima berkat Tuhan pada pagi hari ini oleh Bapak Gembala Pendeta John Fedi Purba STH. Kita akhiri di sesi 1 ini saudara-saudara, dan kita ketemu nanti di pukul 15.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 3 sore. Dan pada malamnya pukul 22 atau pukul 10 malam. Mari saudara sekalian, terimalah berkat dan damai sejahtera dari Bapa di surga. Biarlah kasih Tuhan, berkat Tuhan menyertai kita, dan oleh kekuatan kasih dari Tuhan Yesus serta kekuatan dari Roh Kudus menyertai memelihara hidup kita hari ini dalam beribadah, dalam setiap aktivitas kita sekalipun. Tuhan Yesus memberkati hidupmu. Tuhan Yesus memberkati masa depanmu. Tuhan Yesus memberkati engkau
memberkati hidupmu sepanjang bulan dan tahun ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku sekalian. Biarlah kita hari ini beribadah di gereja kita masing-masing. Tetap sukacita, tetap semangat. Ketemu kembali jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya.